Selamat siang, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang penelitian eksperimental. Kelompok 2 itu terdiri dari yang pertama, Nabila Nurhaliza dengan NPM 084, yang kedua Mulyadi dengan NPM 096, yang ketiga Ayu Rofi Widayanti dengan NPM 118, dan saya sendiri Arista Puji Utami dengan NPM 121, dan yang kelima Fili Mukaromah dengan NPM 144. Yang pertama akan menjelaskan tentang teori dan konteks. Dengan ledakan penelitian eksperimental dalam audit pada pertengahan tahun 1970-an, penggunaan subjek berpengalaman atau praktisi ahli sebagai peserta adalah dianggap penting untuk memberikan validitas eksternal yang diperlukan untuk riset. Akibatnya, sebagian besar jurnal telah menyatakan preferensi untuk penggunaan praktisi dalam setiap penelitian eksperimental. Selanjutnya mengenai yang pertama tentang peran teori dalam pengaturan penilaian nyata. Untuk mengambil keuntungan dari kekuatan potensial pengaturan eksperimental dalam menguji hubungan sebab akibat, kerangka teoritis yang dikembangkan dengan baik sangat penting. Setelah kerangka teoritis itu ditetapkan, peneliti dapat memutuskan variabel mana yang harus dimanipulasi dan diukur dan mana yang harus dikendalikan. Berikutnya mengenai penanaman penilaian dalam konteks tugas tertentu. Pertanyaan tentang konteks merupakan ancaman yang berpotensi besar terhadap validitas eksternal penilaian dalam tugas-tugas eksperimental. Baik, pada slide selanjutnya ini saya akan membahas mengenai peran insentif bagi peserta, di mana satu masalah kontekstual menjadi perhatian khusus dan telah mengangkat sejumlah masalah terkait, seperti ketersediaan intensif untuk memotivasi peserta untuk mengeluarkan upaya dalam kinerja tugas dapat menciptakan lebih banyak masalah daripada itu memecahkan. Kita mungkin perlu memeriksa teori insentif itu sendiri dan cara mereka mempengaruhi individu dengan karakteristik pribadi yang berbeda. Sebelum kita dapat mengukur efeknya, Bonner and Springer pada tahun 2002 baru ini menetapkan kerangka teoritis untuk pembayaran insentif yang kemungkinan akan menghasilkan penelitian lebih lanjut di bidang ini, seperti satu, penggunaan tenaga profesional sebagai partisipan penelitian. Kemudian yang kedua ada penggunaan penipuan untuk membuat pengaturan penelitian yang sesuai. Fakta bahwasanya subjek ditempatkan dalam peraturan laboratorium itu dalam menciptakan efek yang menghasilkan hasil yang tidak akan muncul di luar pengaturan eksperimental. Dalam keadaan seperti itu mungkin perlu untuk menipu subjek mengenai tujuan percobaan sehingga mereka tidak mengetahui hasil yang diprediksi dari penelitian untuk memberikan hasil yang lebih valid. Desain eksperimental termatan pada tahun 1996 mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Campbell dan Stanley pada tahun 1963 dan Libby pada tahun 1981 menyarankan sebelah alternatif sederhana. Yang pertama itu ada desain kelompok kontrol hanya pasca tes, di mana subjek secara acak ditugaskan untuk perawatan, yaitu untuk berbagai tingkat variabel independen atau penjelas. Yang kedua ada desain kelompok kontrol pra-tes atau pasca tes, di mana subjek diukur untuk melihat bagaimana mereka berinteraksi terhadap perawatan berturut-turut. Tetapi kali ini desain eksperimental sebenarnya sudah digunakan yang memungkinkan desain penelitian untuk mengontrol berbeda individu itu sendiri. Yang ketiga terdapat desain faktorial antar mata pelajaran. Desain ini melibatkan variasi simultan dari dua atau lebih perlakuan atau variabel penjelas itu sendiri, di mana subjek secara acak ditugaskan ke masing-masing dari 4 sel ini dan masing-masing hanya menerima satu perawatan. Tahun 1996 mengidentifikasi jumlah keuntungan yang berbeda untuk menggunakan desain faktorial jenis ini. Yang pertama yaitu efek interaksi dapat dievaluasi. Yang kedua itu ada variabel pengganggu yang berpotensi dapat dipertahankan konstan di dalam sel. Yang ketiga yaitu validitas eksternal berpotensi dapat ditingkatkan. Yang keempat, desain ini lebih ekonomis daripada desain post-test only yang lebih sederhana dalam penggunaan mata pelajarannya. Kemudian yang keempat itu ada yang selanjutnya itu ada desain faktorial dalam mata pelajaran. Desain yang lebih sederhana, desain faktorial sebelum dan sesudah. Dalam desain antar subjek hanya menerima dalam desain dalam subjek. Setiap subjek menerima semua perlakuan berturut-turut. Ini merupakan apa yang sering disebut dengan tindakan berulang. Desain seperti itu dalam memiliki keuntungan yang lebih lanjut seperti
Mereka membutuhkan lebih sedikit mata pelajaran, kemudian kekuatan statistik dari hasil berpotensi lebih besar, dan juga mereka sangat berguna untuk memeriksa perbedaan dalam penggunaan informasi dan dampak dari pelakuan yang berbeda dalam lingkungan belajar dan pelatihan. Tetapi nih, ada juga sejumlah kerugian yang berpotensi serius terkait dengan desain penelitian ini, yang telah diidentifikasi oleh Brownell pada tahun 1995 halaman 11, Tiantolma pada tahun 1996 halaman 30. Yang pertama itu ada efek permintaan sehingga subjek itu dapat melakukan rincian percobaan. Yang kedua yaitu kerugian variabel subjek tidak dapat digunakan sebagai variabel menjelas dalam desain dalam subjek. Kerugian yang ketiga yaitu efek latihan dimana sehingga perilaku subjek berubah saat eksperimen berlangsung, mereka dapat tampil lebih baik. Kemudian yang keempat yaitu kekurangan di mana adanya efek bawaan sehingga cara penanganan kedua dipertimbangkan sangat bergantung pada pengalaman dari yang pertama. Yang kelima yaitu ada kerugian karena efek statistik. Asumsi kesetaraan varian dilanggar dalam analisis variasi dalam subjek atau ANOVA. Yang terakhir itu ada efek Q-silence sehingga jumlah variabel yang menjadi fokus dalam eksperimen dalam subjek akan lebih sedikit daripada eksperimen antar subjek yang sesuai. Baik, yang selanjutnya yaitu bentuk kontrol prosedur alternatif. Nah, hampir selalu ada pada variabel yang lain yang dimana variabel tersebut tuh berpotensi untuk berpengaruh mengancam pada variabel internal, di mana pastinya harus ada penanganan terhadap hal tersebut. Maka dibentuklah dengan bentuk kontrol prosedur alternatif. Pada bentuk kontrol prosedur alternatif sendiri itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada kelompok kontrol. Nah, untuk kelompok kontrol ini berfungsi untuk menahan variabel asing konstan, yang dimana sebuah lingkungan yang terkendali nantinya ini terkendali dalam artian peneliti yang hadir pada pelaksanaan percobaan berbeda dengan pengaturan non terkontrol yang dimana seperti digunakan oleh peneliti survei. Nah, yang selanjutnya ada pengacakan. Nah, untuk pengacakan sendiri ini didistribusikan pada variabel yang memiliki kemungkinan sama di semua variabel independen. Yang selanjutnya ada memegang konstan. Untuk memegang konstan, ini diperlukan karena variabel nantinya memiliki nilai yang sama di semua nilai variabel independen itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah pencocokan. Untuk pencocokan, ini didistribusikan pada variabel yang umum di masing variabel independen. Seperti untuk eksperimen audit, di sini dicocokkan sebagai peserta berdasarkan pengalaman mereka. Seperti itu. Yang kelima ada penyeimbangan. Untuk penyeimbangan sendiri ini menggunakan semua kombinasi urutan perlakuan yang dimana nantinya mengatasi pada dampak efek urutan apapun, tetapi akan memerlukan persiapan sebagai versi eksperimennya. Nah, yang selanjutnya ada mengabaikan variabel. Untuk pengabaian variabel ini baik disengaja, di mana contohnya seperti jika variabel dianggap memiliki dampak yang tidak penting ataupun tidak disengaja. Ini misalkan seperti dampaknya tidak dipertimbangkan sama sekali. Itu merupakan salah satu bentuk kontrol prosedur alternatif guna untuk yang berpotensi mempengaruhi atau yang mengancam pada validitas internal. Oke, setelah berbicara mengenai bentuk kontrol prosedur alternatif, selanjutnya ada pertukaran validitas, yang dimana pada pertukaran validitas itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ancaman terhadap validitas konstruk, dan yang kedua ada ancaman terhadap validitas internal. Untuk ancaman terhadap validitas konstruk ini akan dibahas terlebih dahulu. Nah, yang dimana pada ancaman terhadap validitas konstruk itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sebelum membahas ketiga hal tersebut,
Pada validitas konstruk, ini menggambarkan sejauh mana konstruk abstrak berhasil dioperasionalkan nih teman-teman. Yang dimana ini mencakup baik sejauh mana konstruksi diukur andal dan sejauh mana mereka itu memberikan langkah-langkah yang secara efektif menangkap esensi abstraksi. Dan kemudian berusaha untuk mengoperasionalkan konstruksi ini dengan variabel terukur. Jika hal ini tidak memungkinkan, maka harus menggantikan dengan variabel proksi, yang dimana hal tersebut dapat diukur tetapi mungkin kurang dari proksi yang sempurna. Proksi yang tidak sempurna akan berarti pengujian hipotesis itu yang cacat, yang dimana maka dari itu harus yang pertama adalah tentukan variabel-variabel yang keduanya dapat diamati dan terkait dengan konstruk tersebut. Ini memberitahu peneliti tentang item mana yang akan diukur dan dievaluasi pada langkah berikutnya. Yang selanjutnya ada tentukan sejauh variabel mana yang dapat diamati, di mana hal tersebut yaitu pada ukuran yang dapat diandalkan dari satu atau lebih konstruksi dan sejauh mana hubungan timbal balik di antara item yang diukur. Dan terakhir ada tentukan sejauh mana ukuran konstruksi tersebut dapat digunakan yang dimana nantinya akan menghasilkan hasil yang dapat diprediksi. Selanjutnya ada ancaman terhadap validitas internal. Ancaman terhadap validitas internal seperti yang dikemukakan oleh Cook and Campbell di tahun 1979, ini mengidentifikasikan bahwa masalah validitas internal itu terpisah yang dimana terbagi menjadi 10. Yang pertama ada pematangan. Pematangan ini menyangkut pada dampak apapun yang terkait dengan berlalunya waktu. Yang kedua ada sejarah. Ini mirip dengan yang di atas, tapi lebih peduli terhadap perubahan lingkungan yang mungkin berdampak pada penelitian daripada dengan perubahan dalam subjek. Yang ketiga ada pengujian, yang dimana pada pengujian ini hasil dari serangkaian tes, mungkin sebagian disebabkan oleh hasil tes sebelumnya. Yang keempat ada kematian subjek. Nah, subjek ini mungkin mati atau lebih mungkin tidak hadir di tengah jalan melalui serangkaian eksperimen ataupun wawancara. Yang kelima ada mortalitas eksperimental. Pada mortalitas eksperimental ini berkaitan dengan perjalanan waktu yang dapat memiliki banyak uh, efek pada perusahaan subjek. Yang keenam ada peralatan, yang dimana pada peralatan ini mencakup bahan, instruksi, dan prosedur yang identik harus digunakan selama penelitian. Selain di mana perawatan tersebut sedang divariasikan secara sengaja. Nah, yang selanjutnya ada pilihan. Untuk pilihan ini, subjek harus dialokasikan secara acak ke sel atau kelompok untuk tujuan perbandingan. Nah, ini memungkinkan ataupun tidak memungkinkan dicapai dalam praktik atau tidak cukup untuk mengontrol semua variasi dalam sampel. Yang selanjutnya ada regresi statistik. Nah, untuk regresi statistik ini sendiri, ini kecenderungan statistik untuk menghasilkan berturut-turut dari individu untuk mundur menuju mean. Yang selanjutnya ada imitasi perawatan. Pada imitasi perawatan sendiri, ini di mana subjek itu dapat berkomunikasi satu sama lain yang memungkinkan bahwa subjek itu tidak akan mencapai respon independen. Dan yang terakhir ada demoralisasi, penuh kebencian. Nah, ini perlakuan yang berbeda dapat menyebabkan tingkat motivasi yang berbeda di antara subjek dengan dampak konsekuen pada hasil. Misalnya nih, contohnya, yaitu subjek yang menerima umpan balik pada satu eksperimen itu mungkin akan lebih termotivasi untuk eksperimen berikutnya daripada mereka yang tidak mendapatkan hal tersebut. Penelitian kuasi eksperimental. Kita harus tahu dulu apa penelitian kuasi eksperimental tersebut. Nah, dari toko Sauer tahun 1950 dan Campbell pada tahun 1957, dia merumuskan atau menciptakan sebuah eksperimen kuasi atau kuasi eksperimen sebagai eksperimen yang memiliki perlakuan pengukuran dampak unik eksperimen, namun tidak menggunakan penugasan acak untuk menciptakan perbandingan dalam rangka menyimpulkan perubahan yang disebabkan pelakuan. Dan eksperimen ini dilakukan di lapangan dan masih sangat jarang muncul dalam literatur. Dan ini penyebabnya itu karena ada kendala akses, pertimbangan etis, dan bahkan serikat pekerja. Nah,
eksperimen ini dilakukan pada periode 1927 sampai 1932 di karya Horn Western Electric di Chicago dan memeriksa hubungan sebab akibat yang seharusnya antara produktivitas sebagai variabel dependen dan kondisi kerja fisik, di mana tingkat produktivitas sebelum masa percobaan digunakan untuk mencocokkan dua kelompok-kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dan pelakuan alternatif diterapkan untuk mengamati dampak dari memvariasikan 4 variabel terikat. Dan output dari eksperimen ini yaitu meningkatkan untuk semua perlakuan, bahkan yang dimaksud itu untuk mengedukasi produktivitas yang lebih rendah, dan output dari kelompok kontrol ini akan meningkat tanpa penerapan perlakuan apapun. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sebuah isu atau sejumlah isu yang penting yang muncul ketika kita memiliki implikasi yang lebih luas untuk penelitian eksperimental. Yang pertama ada proses pencocokkan yang digunakan membuat kita percaya bahwa kita itu mungkin tidak membandingkan yang serupa dengan yang serupa, dan ini juga sebuah proses pengacakan dalam penugasan subjek ke dalam kelompok yang lebih disukai, terutama jika kita ingin melakukan analisis statistik. Yang kedua itu ada kegagalan. Nah, kegagalan ini yaitu untuk mengisolasi kelompok eksperimen dan sebagai kontrol di bawah kondisi eksperimen yang identik yang dapat memberikan sebuah ancaman terhadap validitas internal. Dan yang ketiga ini ada kematian eksperimental, adalah masalah serius dengan studi longitudinal. Dan contohnya itu seperti kayak ketidakhadiran dan pemutusan hubungan kerja yang menghasilkan sebuah diskontinuitas terhadap pengumpulan data tersebut. Nah, yang keempat itu ada sejumlah besar variabel intervensi yang terkait dengan sikap karyawan untuk bekerja dan satu sama lain yang telah diabaikan. Ini itu contohnya itu seperti kayak pengaruh keamanan kerja terhadap karyawan tersebut. Oke, sebelumnya tadi kita sudah membahas mengenai sebuah jumlah isu yang sering terjadi dengan penelitian eksperimental, dan itu merupakan sebuah hasil eksperimen yang sebagiannya itu aneh dan dapat dijelaskan oleh jenis perilaku yang dirujuk oleh tokoh Weber dan Koch pada tahun 1972, di mana ini itu penelitiannya itu disebut dengan Horn, yang telah dikaitkan dengan kejadian di mana perilaku kelompok berasal dari mereka yang melihat diri mereka sebagai khusus dalam situasi yang baru, dan oleh karena itu hasil tersebut disebabkan oleh kondisi eksperimental di mana variabel mediasi mengaburkan kausal hubungan yang sedang diselidiki dan mengancam validitas internal tersebut. Dan di sini kita terdapat bahwa ada implikasi untuk ketiga efek ini pada penelitian akuntansi, yaitu ada 3, di mana yang pertama ada ancaman validitas eksternal karena subjek tidak berperilaku sama dalam konteks yang berbeda. Selain itu ada ancaman validitas internal dengan penggunaan penelitian yang berbeda untuk administrasi percobaan ketika penelitian tidak mendekati eksperimen dengan cara yang sama. Terus ada yang ketiga itu ada ancaman validitas internal yang berasal dari asumsi tentang pribadi, yang dimana itu berkaitan dengan karakteristik, kemampuan, dan motivasi dari setiap subjek penelitian atau dari orang tersebut, serta dari pemahaman tentang tugas eksperimental tersebut dan instrumentasi dari hal yang dikaitkan dengan penelitian tersebut.
Hasil eksperimen yang aneh dapat dijelaskan oleh jenis perilaku yang dirujuk oleh Weber dan Cook pada tahun 1972, yaitu mengenai karyawan sangat senang bahwa seseorang mengambil minat aktif dalam pekerjaan yang mereka cari, yaitu peningkatan produktivitas. Hasil mengejutkan yang dialami oleh para peneliti selanjutnya disebut efek Hawthorne, telah dikaitkan dengan sebuah kejadian. Oleh karena itu, hasil tersebut disebabkan oleh kondisi eksperimental dengan variabel mediasi dengan menggabungkan kausal hubungan yang sedang diselidiki dan mengancam validitas internal percobaan. Kemudian dalam sebuah akuntansi paralel dalam Smith dan Tafler tahun 1995, melaporkan perilaku subjek yang tidak terduga selama melakukan percobaan, di mana semua responden memilih untuk mengadopsi kondisi informasi yang berlebihan. Mereka diharapkan untuk mengevaluasi kembali hasil keputusan secara terpisah, dan pengujian hipotesis mengharuskan mereka untuk melakukan analisis, tetapi tidak ada yang melakukannya. Analisis temuan eksperimen dan kesimpulannya adalah karena itu dibatasi dengan cara yang memungkinkan terjadi seandainya penulis mengantisipasi kejadian ini dan mendesain ulang eksperimen secara tepat. Literatur psikologis telah meramalkan perilaku semacam ini di situasi kelebihan informasi. Ancaman yang diamati terhadap validitas terkait dengan efek Hawthorne dibagi menjadi 3 cara, yaitu yang pertama indeksikalitas, atau variasi perilaku sehari-hari individu dalam eksperimen yang panjang. Kemudian yang kedua, efek eksperimen, di mana bias yang muncul dari peneliti yang berperilaku berbeda dari hari ke hari dan antar kelompok memberikan informasi yang tidak diinginkan yang menghasilkan hasil yang berbeda. Kemudian yang ketiga, mediasi subjek, perbedaan yang terkait dengan individu yang menafsirkan persyaratan tugas secara berbeda. Selanjutnya mengenai implikasi untuk ketiga efek tersebut pada penelitian akuntansi, diantaranya yaitu pertama, ancaman validitas eksternal, karena subjek tidak akan berperilaku sama dalam konteks yang berbeda atau bahkan dalam konteks yang sama pada periode waktu berikutnya. Selanjutnya yaitu ancaman validitas internal yang terkait dengan penggunaan peneliti yang berbeda untuk administrasi percobaan, ketika mereka tidak ditulis atau tidak mendekati eksperimen dengan cara yang sama. Kemudian yang ketiga, ancaman validitas internal, berasal dari asumsi tentang pribadi, karakteristik, kemampuan, dan motivasi subjek penelitian, serta pemahaman tentang tugas eksperimental dan instrumentasi.